Nah, ini merupakan tentang pemimpin. Nah, mungkin kemarin rekan-rekan sudah dapat ya materi tentang konsep apa itu pemimpin gitu ya, kemudian juga strateginya bagaimana ya, dan juga tentang proses pembentukannya gitu ya, di mana itu bisa kita melakukannya dengan cara kita berkontemplasi ya, kita bermuhasabah. Kemudian juga kita bisa melakukan tes-tes ya, kalau memang kita ingin mengetahui sejauh mana sih jiwa kepemimpinan kita gitu ya. Nah, kita harus bisa ya mengikuti itu. Nah, di sini ini ada beberapa, mungkin kita mengulang ya, mereview yang kemarin-kemarin tentang pemimpin berkarakter. Apa aja sih indikatornya kalau itu sebuah pemimpin yang berkarakter? Biasanya ada awareness di situ, ada kesadaran diri sendiri. Seseorang pemimpin itu harus jujur terhadap dirinya, terhadap orang lain, dan juga jujur terhadap kekuatan, kelemahan diri, dan mau berusaha untuk memperbaikinya. Kan kita kan belajar ya bahwa ada beberapa cara ya, ada juga selain kontemplasi, kita bisa meminta feedback ya dari orang lain. Ya, nah ini kita harus membuka ya pendapat atau masukan dari orang lain terhadap diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertutup gitu ya, yang sama sekali tidak mau menerima masukan ya dari orang lain. Nah, harusnya kita kebalikannya. Oh dong, kasih masukan kepada saya nih. Saya kemarin misalnya ngajar ya, gimana? Apakah kurang jelas ya, atau mungkin terlalu cepat ya, atau apa gitu ya. Nah, itu seperti itu mungkin bisa ya kita mintakan pendapatnya dari orang-orang di sekitar kita gitu ya, yang kita anggap dia mau ya memberikan penilaian yang objektif ya, yang terbuka untuk kita. Jadi kesadaran diri sendiri, harus mau ya jujur ya akan diri kita. Kalau memang kita ada kekurangan, nah itu berarti kita setelah diberitahu oleh orang lain, berterima kasih kepadanya dan kita berupaya untuk bisa mengubah kekurangan tadi itu, atau menambahkan atau meningkatkan lagi kekurangan tadi itu. Oke. Kemudian naik tadi ya, ini juga sangat erat kaitannya ya tadi ya, kita ketika melayani tidak membeda-bedakan ya, tidak ada diskriminasi di situ. Jadi memperlakukan orang lain atas dasar persamaan derajat ya. Kemudian juga punya empati ya terhadap bawahan secara tulus. Nah, mungkin kalau dia pemimpin yang baik, bawahan itu bukan sebagai bawahan atau dianggap sebagai anak buah gitu ya, tapi malah menjadi mitra bagi dia, menjadi rekan kerja. Iya. Karena pemimpin di sini beda ya, pemimpin dengan manajer atau dengan bos gitu ya. Nah, karena kalau pemimpin ini, maka dia akan menganggap semua orang itu bisa ya memberikan masukan kepada dia, bisa bekerja sama dengan dia. Jadi dia lebih kalau istilahnya wongke ya, mengorangkan ya yang ada di sekitar dia. Mungkin secara hierarkinya dia punya bawahan, tapi ternyata ketika dia sudah memainkan peran sebagai pemimpin gitu ya, maka dia akan bekerja sama. Karena kalau dia jadi bos atau manajer, ketika itu maka yang berbicara adalah otoritas dia, kewenangan dia, gitu ya. Seringkali juga mungkin ketika kesalahan ya, dia dengan mudahnya menyalahkan orang lain. Gitu. Nah, kalau memimpin tidak, kita sama-sama membenahi ini. Ketika ada yang berprestasi, dikasihkan reward ya. Kemudian juga dia berkomunikasi ya dengan bawahannya dengan baik ya, bisa berkomunikasi dengan mereka dengan baik. Mau mendengarkan gitu ya, mendengarkan dengan baik ya, mau memberikan kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan lagi kemampuannya. Nah, ini ya, membuka ide-ide ya, opini atau saran dari orang lain gitu ya, kan mereka akan mendengarkan gitu ya, akan jadi hormat ya kepada kita. Nah, kalau kita seperti ini, maka mereka tidak lagi melakukan apa yang kita inginkan itu menjadi sebuah perintah, tapi mereka akan lakukan dengan sukarela. Mungkin contohnya ketika Bapak dan Ibu yang sudah pernah ya ikut 3 ya atau di diklat P4 gitu ya. Sekarang kan dikenal dengan istilah PKA ya dan juga PKP. Ketika dia memerankan dirinya sebagai seorang pemimpin gitu ya, maka
Dia memberikan sebuah aksi perubahan ini bukan untuk sekedar meluluskan dia dalam pelatihan, tapi kita yakinkan mereka. Kita berikan mereka kesempatan untuk taking ownership ya. Ada sebuah perasaan ya bahwa ini adalah milik bersama. Sebuah awareness bahwa ini adalah milik bersama gitu ya. Bahwa aksi perubahannya ini bukanlah hanya sekedar untuk meluluskan dia, tapi memang ini bermanfaat untuk semua orang, untuk khalayak ramai. Misalnya bikin sebuah SOP atau membuat sebuah aplikasi gitu ya. Nah, kita berikan penyadaran kepada semuanya bahwa ini adalah suatu hal ya, suatu aksi ya yang nantinya akan dirasakan kebermanfaatannya ya oleh orang banyak. Misalnya kita mengakui kehebatan dari pesaing kita. Jadi kita juga mau belajar dengan pesaing kita. Ya, karena ini akan memperkuat karakternya. Ya, jadi harus mau belajar pada pesaing kita atau kepada orang lain. Harus cerdas, ya, teliti dan juga tangguh. Memiliki rasa kehormatan diri, disiplin pribadi, serta bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan, dan punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, ya, dan mengutamakan teamwork, kreativitas, inovasinya. Jadi harus ada kreatif ya, dan juga harus ada inovasi.